Hai sahabat rumah belajar, berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sahabat rumah belajar, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa dapat mengidentifikasi senyawa larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang kedua, siswa dapat menerapkan sifat larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat rumah belajar, mari kita lakukan uji larutan elektrolit. Larutan dibedakan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan mengalami ionisasi atau disosiasi dan menghasilkan arus listrik. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengalami ionisasi sempurna. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak terionisasi. Larutan non-elektrolit misalnya sukrosa. Sukrosa tidak menghasilkan ion. Bagaimana caranya kita membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit? Elektrolit dibedakan menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Klasifikasi ini berdasarkan kemampuan larutan untuk menghasilkan ion-ion. Larutan elektrolit mampu menghasilkan ion-ion yang terdisosiasi secara sempurna ataupun sebagian. Jika larutan elektrolit terionisasi sempurna, maka ditandai dengan gelembung gas dan nyala lampu yang terang. Contoh larutan elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, maupun garam. Ketika larutan elektrolit larut ke dalam air, maka setiap molekul akan menghasilkan ion-ion dan setiap larutan akan mengandung ion-ion dan bukan molekul. Persamaan ionisasi ini dapat digambarkan sebagai A anak panah A+ tambah A-, di mana konsentrasi setiap ion pada kutub katoda maupun kutub anoda akan seimbang. Contoh, Na2SO4 menghasilkan 2 Na+ tambah SO42-, di mana jumlah koefisien natrium plus adalah 2. Jadi, persamaan ini membuktikan bahwa Na2SO4 menghasilkan 2 Na+ tambah SO42- akan menghasilkan jumlah ion yang lebih banyak di ruas kanan. Kemudian, jika kita hitung konsentrasi natrium plus menjadi 2 koefisien natrium dikali 0,01 molar menjadi 0,02 molar, sedangkan konsentrasi SO42- dengan jumlah koefisien 1 menjadi 1 kali 0,01 molar, konsentrasinya menjadi 0,01 molar. Ini bukti bahwa konsentrasi di ruas kanan meningkat dibandingkan dengan reaksi sebelumnya. Jumlah konsentrasi setara dengan jumlah ion yang dilepaskan pada saat larutan terurai menjadi ion-ion. Banyaknya atom atau partikel atom juga mempengaruhi konsentrasi larutan Na2SO4. Banyaknya atom atau partikel atom juga mempengaruhi konsentrasi larutan Na2SO4. Kemudian, larutan yang terdisosiasi hanya sebagian disebut sebagai larutan elektrolit lemah. Sebagai contoh larutan non-elektrolit adalah asam lemah dan basa lemah. Karena larutan non-elektrolit terionisasi sebagian, maka kesetimbangan larutan non-elektrolit akan terjadi antara ion dan non-ion dalam molekul. Kesetimbangan ini terjadi secara bolak-balik. Kesetimbangan yang terjadi antara ion dan non-ion dalam molekul digambarkan sebagai panah bolak-balik atau kesetimbangan bolak-balik.
Sahabat Rumah Belajar, dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendesain proyek sederhana kimia untuk memanfaatkan konsep larutan elektrolit. Hai sahabat Rumah Belajar, demikianlah pembelajaran kita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran kimia lainnya. Jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.